Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Gustiarma, NPM 30618156161, program studi PGSD. Kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS analisis buku teks SD. Buku teks yang saya gunakan adalah buku teks tema 1 dari kelas 5 dengan judul Organ Gerak Hewan dan Manusia, edisi revisi tahun 2017. Buku ini ditulis oleh Marianto dengan tebal halamannya adalah 216 halaman. Baiklah, kita akan masuk ke kriteria yang pertama, yaitu menarik minat siswa. Gambarnya juga akan nanti saya sertakan di bagian atas ini. Yang pertama yaitu tentang pewarnaan. Nah, di buku sini pewarnaannya sudah cukup menarik untuk anak SD. Dimulai dari sampulnya yang sudah cukup bagus, warnanya pastel dan tetap kontras. Di dalam bukunya juga warna-warnanya itu cukup menarik untuk dilihat, untuk ditatap oleh anak SD dan tidak membuat mata menjadi sakit untuk warnanya. Kemudian sampul bukunya sendiri juga sudah melambangkan materi-materi apa saja yang akan dibahas di dalam buku ini, yaitu tentang organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Kemudian kita berpindah ke poin yang kedua, yaitu memberi motivasi kepada siswa. Di dalam buku ini terdapat sebuah teks yang berjudul Bersepeda. Gambarnya juga akan saya sertakan nanti di atas ini. Nah, di dalam teks ini hal-hal yang dibahas yaitu adalah hal-hal yang sebenarnya cukup biasa untuk dilakukan oleh anak-anak, yaitu bersepeda. Nah, tapi di dalam teks ini disebutkan bahwa bersepeda itu dapat menguatkan organ gerak dari manusia. Jadi pembahasan di dalam teks ini menurut saya itu adalah pembahasan yang bersifat kekinian dan cukup dekat dengan siswa, apalagi kelas 5 SD yang suka bersepeda. Dan yang disajikan pun, materi yang disajikan pun juga cukup mudah untuk dipahami karena menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana untuk menjelaskan manfaat-manfaat bersepeda. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu memuat ilustrasi yang menarik para siswa. Nah, di sini saya memberikan contoh, salah satu contoh di buku ini yaitu adalah tata cara pembuatan patung menggunakan kawat dan kertas bekas. Nah, di sini ada berbagai macam gambar, berbagai macam ilustrasi dan juga penjelasannya. Nah, selain gambar-gambar juga terdapat contoh-contoh dan penjelasan bagaimana membuat sebuah patung menggunakan kawat beserta kertas bekas. Nah, gambar-gambar yang disajikan di sini menurut saya sudah cukup menarik. Selain gambar yang memuat penjelasan ini, juga banyak gambar-gambar yang lain yang cukup menarik bagi saya. Ada juga gambar berbagai macam anak dengan berbagai macam pakaian daerah. Ini menurut saya cukup menarik. Kemudian gambar-gambar otot di sini juga sudah disertakan dengan penjelasan-penjelasannya yang cukup sederhana dan mampu dan mudah untuk dipahami oleh siswa kelas 5 SD. Kemudian kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu adalah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, di dalam buku sini saya menemukan sedikit kekurangan, yaitu pada halaman 69, yaitu adalah sebuah teks dengan judul Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, menurut saya judul teks ini seharusnya bisa kita ubah,
jangan menggunakan kata penyandang cacat karena kata tersebut sudah tidak dipakai lagi di Indonesia. Kita bisa menggantinya dengan penyandang disabilitas, ataupun kita juga bisa menggunakan kata difabel. Karena untuk penggunaan kata cacat sendiri sebenarnya itu adalah kata, kalau di zaman sekarang itu adalah kata yang kurang sopan, karena padahal di teks ini menceritakan tentang seseorang yang mengalami disabilitas tetapi dia masih mampu untuk berprestasi. Tapi di dalam judul itu adalah penyandang cacat yang sukses. Nah, kata penyandang cacat ini harus kita ganti. Poin yang kelima yaitu adalah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Kita ambil contoh dari sebuah wacana atau bacaan di halaman 99 tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, di dalam bacaan ini memuat beberapa muatan pelajaran. Yang pertama itu adalah tentang IPS, yaitu persebaran fauna itu tersendiri. Kemudian ada disinggung sedikit di paragraf kedua ini tentang IPA, yaitu tentang berbagai macam zat. Kemudian di paragraf yang ketiga di sini ada disinggung juga tentang sila-sila Pancasila dan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Kita ke poin yang ketujuh, yaitu menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak ambigu bagi siswa. Di sini saya mengambil contoh sebuah teks di halaman 172 dengan judul Salah Bantal. Nah, kalau kita baca judulnya terlebih dahulu mungkin akan membingungkan bagi siswa. Tapi setelah kita baca teksnya, nah di sini sudah dijelaskan apakah itu salah bantal dan juga memuat sebuah pernyataan dari seorang dokter yang dituliskan dengan bahasa yang cukup sederhana dan mudah untuk dipahami oleh siswa SD. Poin yang ke-8 yaitu mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandangan siswa. Nah, di sini saya mengambil contoh teks di halaman 158 dengan judul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Nah, di sini di dalam teks ini dijelaskan sejarah dari kapal Pinisi sehingga seluruh siswa mempunyai pandangan yang sama tentang sejarah kapal Pinisi sehingga siswa semuanya memiliki point of view yang sama. Poin yang ke-9 yaitu mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai anak-anak dan orang dewasa. Pada poin ini saya mengambil bacaan di halaman 21 dengan judul Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, pada gambar yang pertama yang ada di sebelah sini, gambar akan saya sertakan nanti di atas ini. Nah, di sini digambarkan orang dengan berbagai macam kebudayaan dan agama dan mereka menjalankan ibadahnya masing-masing. Kemudian juga terlihat di gambar selanjutnya, di sini adalah gambar orang melakukan musyawarah dengan tertib, dan ini adalah nilai-nilai luhur yang harus dimiliki oleh anak-anak. Kemudian juga gambar yang di bawah sini, gambar ini juga menunjukkan sebuah interaksi sosial di mana orang-orang yang ada di sini sedang berbincang dengan ramah, dan itu juga merupakan adalah nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada siswa. Dan poin yang terakhir yang 10 yaitu adalah menghargai perbedaan-perbedaan pribadi siswa. Kita bisa lihat pada halaman 37 di dalam teks atau wacana gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat berbagai macam orang sedang melakukan kerja bakti dan tidak membedakan status sosial maupun suku ataupun ras ataupun agama, dan semuanya bekerja dengan
tugasnya masing-masing agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Jadi untuk buku ini saya memberikan penilaian 9/10 karena salah satu poin tidak mencukupi menurut saya, yaitu di poin yang keempat tadi, mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu pada teks penyandang cacat yang sukses menurut saya itu ada bisa diganti dengan kata yang lain yang lebih sopan dan yang lebih relevan dengan kehidupan sekarang, karena kata penyandang cacat sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Jadi demikian analisis saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.